Masih dengan saya Imam Safi, kita ketemu di segmen kedua di Suhu Talk dengan tamu spesial saya Mas Bejo Kahono. Kalau tadi di segmen pertama kami lebih ngobrol tentang bagaimana Mas Bejo Kahono ini memulai bisnis cup sablon Jogja dan perkembangan bisnisnya seperti apa. Nah, jika teman-teman belum nonton silakan ke channel sebelah Satu Asa untuk Indonesia. Terus di segmen kedua ini kita akan ngobrol tentang bagaimana mengembangkan atau membangun value dari sebuah produk. Ngomongin soal produk Mas Bejo Kahono. Siap, oke. Mas Bejo ini kan bisnisnya packaging ya sebetulnya. Bikin packing. Bikin kemasan tapi lebih fokus pada minuman. Lebih fokus pada minuman. Nah, pertanyaan saya ngomongin soal packaging nih Mas ya. Seberapa penting sih sebetulnya teman-teman pelaku UKM itu menghadirkan packing yang baik mungkin? Oke. Analogi sederhana yang biasanya saya sampaikan ke teman-teman. Kalau kita beli es teh di angkringan itu kan harga tertinggi di angkringan berapa? 3.000 paling. 3.000 palingnya. Di lingkungan saya itu 2,5 masih banyak. Sih. Pakai sedotan, kayak plastik gitu ya, ditenteng, diminum, disedot kayak gitu. Tetapi ketika es teh itu kita taruh dalam kemasan botol, ada gambarnya. Mungkin di situ ada sebuah pesan yang disampaikan. Tergantung pasar kita yang kita tuju. Misalkan anak-anak muda yang bucin-bucin gitu ya. Bucin. Nah, ya kan belakangnya ada kalimat motivasi apa gitu. Biar teh ini aja yang pahit, cintamu jangan, misalnya kayak gitu toh. Ya. Ternyata dengan kayak gitu kita bisa jual 8.000, 10.000 mungkin, 12.000 kalau ukuran agak gede. Kalau di mall berapa lagi? Starbucks bisa jual berapa lagi kayak gitu. Analogi sederhana itu membuat saya berpikir, oh ternyata kemasan itu emang penting. Dan itu teman-teman harus pelajari juga. Ternyata memang kemasan itu sangat penting. Dari nilai visual aja itu sudah membuat orang tuh seneng gitu loh. Kita beli es teh nggak ada mereknya itu kan mentok-mentok 3.000 tadi. Betul. Tapi kalau udah ada merek, ada gambar, ada sesuatu yang bisa diungkapkan dari kemasan itu nilainya naik gitu. Itu simpel aja. Jadi dari kemasan kita modal gini lah. Misalkan satu plastik yang buat nenteng di angkringan itu cuma 40 perak. Kemasan 1.000 mungkin kemasan cup dari kita cup itu 1.000 udah include tutup misalkan dan sebagainya, pipet atau sedotan. Itu dari harga jual 3.000 jadi 8.000. Iya. Isinya sama, kemasannya beda, harganya beda. Gitu. Kayak gitu. Analogi sederhananya saya angkat ke teman-teman dan para pelaku UMKM untuk menggarisbawahi ternyata kemasan itu memang penting. Jadi pada dasarnya saat ini ngomongin kemasan tidak lagi terbatas sebagai wadah ya, kemasan. Saya ingat betul waktu beli salah satu produk gitu ya, keripik di Pasar Kuningan sana. Itu harga sekilonya berapa gitu. Ketika ada teman bikin keripik dikemas bagus, 190 gramnya itu kalau dikali lipatkan sekilonya ya, dia bisa sekitar 10 bahkan 15 kali lipat harga dari harga dasarnya. Nah itu salah satu harga kiloannya. Nah itu salah satu kekuatan ketika teman-teman membangun sebuah menggunakan sebuah packaging sebetulnya. Nah ngomongin soal packing lagi Mas Bejo Kahono, ada nggak sih unsur-unsur yang perlu dibangun di sana, perlu ada di sebuah kemasan itu? Kalau bicara kemasan itu kita lihat juga pasar yang kita pengen bangun tadi. Betul. Kalau pasarnya anak muda, berarti desain-desain konten yang kita sajikan ke mereka ya yang khasnya anak muda gitu. Dari kalimat-kalimat mungkin lebih pada selengean gitu ya. Tetapi ketika produk itu dibangun untuk pasar yang lebih mungkin seusia Mas Imam mungkin ya, mungkin lebih. Kok usia aku kok tua banget lah. Iya, lebih tua daripada saya. Mungkin itu mungkin kan beda, itu lebih pada motivasi mungkin. Dan sejauh ini yang saya lihat di pasarnya Cup Sablon ya kayak gitu. Ketika mereka membidik pasar anak-anak muda, kebanyakan kemasan bagian belakang sini tuh kalimatnya anak-anak muda yang berbau-bau cinta, berbau plesetan-plesetan kata. Tetapi ketika kita sajikan untuk mereka yang lebih usia lebih matang gitu, ya mungkin lebih pada motivasi. Tetapi ada juga yang lebih penting dari kemasan itu,
Apa tuh? Selain visual gambar, ternyata si kemasan itu kita harus tahu juga bahwasanya ketika kita membuat kemasan itu mudah dibawa itu loh. Kan tren jual beli sekarang udah berubah. Betul. Mereka lebih suka pakai GoFood, GrabFood. Betul. Hingga akhirnya kita beli dari satu tempat dipindahkan ke tempat lain. Percuma kalau kita udah memikirkan kemasan yang bagus, tetapi ternyata ketika dibawa tumpah misalkan, ya nggak efektif juga. Jadi selain pada visual gambar tadi, harus kita pikirkan juga efektivitas dari si kemasan itu sangat menunjang ketika dibawa mobilitas apa enggak kayak gitu. Itu dua hal itu. Terus habis itu kemasan itu selain tadi kata-kata motivasi mungkin atau apa, kita juga bisa mengemas di situ tanggal kadaluarsa. Gitu. Itu bagi teman-teman, ada konsumennya Kap Sablon itu jualan Thai tea, tapi dititipkan di fotokopi. Oh, berarti modelnya bisnisnya titip jual. Iya, titip jual di fotokopi itu per bulan 15.000 loh. Ini cup. Iya. Wow, ngeri kan? Ngeri. Dia nggak punya gerai. Ngeri. Dia cuman di kemasan itu dia tuliskan diproduksi tanggal sekian, tidak boleh diminum tanggal sekian. Itu 3 hari kalau nggak salah. Jadi selama 3 hari itu kurirnya minuman teh ini keliling tuh ke semua fotokopian di area Jogja. 15.000 loh. Itu kalau dikali 6.000 aja udah berapa duit itu? 90 juta ya. Makanya sebulan jualan minuman ini ya. Itu dia bikin malam hari untuk dijual besok pagi. Dia siapkan showcase itu di kantor mereka. Udah nanti mobile pakai apa? Styrofoam itu kasih es batu keliling nganter ke fotokopian. Dari sekian banyak konsumennya Kap Sablon, itu yang lebih kosnya rendah banget. Dia karena nggak perlu sewa tempat, alat boot dan sebagainya. Iya. Dan kerjanya lebih efektif. Cuma berapa jam? Mungkin kan dia cuma butuh memindahkan produk itu ke tempat fotokopian. Nanti konsumen datang lagi bagi hasil sama si fotokopi. Ide juga. Saya sering sampaikan ke teman-teman ketika mungkin pas saya lagi di Kap Sablon gitu ya, ada konsumen datang bikin cup, terus sharing-sharing penjualan menurun. Saya beri itu solusi, mungkin hal seperti ini solusi gitu. Nganggapnya mungkin remeh 10. Jadi dalam satu tempat fotokopi nitip 10 gitu ya, 10 cup. Bagi dia mungkin kecil, tapi kalau kita punya data 500, ya 10 kali 500 berapa? Kita siapkan aja motoris orang-orang yang keliling kayak gitu. Nah saya juga, ternyata ya masuk juga. Menarik, jarang orang gitu, yang lihat itu sebagai ceruk pasar itu. Menarik sekali. Nah Mas Bejo, salah satu ngomongin packing itu kan ngomongin branding nih. Nah berpengaruh banyak gak sih sebetulnya kalau packingnya kita perbaiki, terus brandingnya itu jadi lebih baik lagi gitu. Seberapa efektif misalnya si kemasan ini jadi komponen yang dia membangun brand kita? Gini, mungkin kalau dari kemasan kita, karena kalau minimal sampai 2.000, 10.000 itu kan 2.000 aja lah, 2.000 itu kan hanya satu warna. Betul. Bisa juga 3 sampai 4 warna. Nah dari pemilihan warna itu pun kita gini aja lah. Ketika kita lewat di pinggir jalan itu, but-but atau gerainya para penjual minuman itu kebanyakan warna apa? Gitu. Kita coba bergeser sedikit ke warna yang enggak dominan mereka pakai. Secara visual itu kan udah, beda ini ya. Nah, mungkin ketika lewat tuh karena beda warna sendiri, kan orang akan tertarik tuh. Habis itu brandingnya itu juga enggak cuma sampai pada kemasan ini. Nah di Kap Sablon gini, kalau teman-teman produknya udah laku di pasar gitu ya, tapi buku menu yang mereka sodorkan ke konsumen itu kurang menarik, kita bantu. Tapi kalau ini bayar. Kalau desainnya aja gratis, jadi desain logonya gratis, tapi logo tadi juga terbatas. Kalau sampai ke ranah 3D ya tetap bayar. Tapi kalau cuma hanya sebatas untuk ditorehkan pada kemasan cup, ya udah kita bantu gratis. Habis itu kita lihat juga buku menu toh. Kalau kadang kan mereka juga ngasih lihat toh ke tim kita. Kayak gini Mas buku menu kita. Mau direvisi enggak yang lebih bagus. Nah, nanti
foto aja pakai handphone kan sekarang juga handphone udah canggih-canggih, difoto pakai handphone kirim WA nanti buku menu kita rubah. Jadi kekuatan branding nggak sebatas dari logo itu, tetapi juga bagaimana kita memberikan layanan ke konsumen itu kan juga sebuah brandingnya. Jadi ketika kita nyaman memberikan tanggapan ke mereka itu kan juga mereka akan nyaman dan mungkin bisa mereferensikan produk kita ke yang lain. Makanya yang saya tanya tadi, sebelum kalau dalam persentase, berapa persen sih sebetulnya dalam mengoptimasi si branding kita sendiri, si kemasan ini? Kalau dari segi visual mata bisa sampai 80. Kalau gini aja, dalam sebuah event konser misalkan ada sewa stand gitu ya. Ketika dari kasat mata udah beda sendiri, orang mungkin lari ke sana loh. Dari yang misalkan kebanyakan warna putih dia pakai warna pink misalkan. I see. Orang lebih tertarik, oh warnanya beda. Mungkin dia akan ke sana toh. Tetapi juga nggak sampai di situ. Itu tadi buku menu harus kita siapkan sebagus mungkin. Termasuk juga layanan kostumnya si karyawan itu juga kita siapkan. Jadi nggak hanya sebatas sampai kepada warna tadi dan boot dari tampak jauh, tapi boot ketika didekati pun harus kita pikirkan. Penataan dan sebagainya, terus kebersihan juga harus kita. Karena memang beda ketika kita jual itu pakai aplikasi online. Aplikasi online harus sebatas, kemasannya menarik, lucu, gambarnya lucu kayak gitu. Dan fungsi dari si kemasan tadi juga itu membuat produk kan nggak bisa dipalsukan toh. Betul. Iya. Pengalaman perkara palsu ini saya pernah kejadian tuh beli kebab di daerah Giwangan. Itu tuku kebab. Pakai aplikasi Gojek. Saya beli, adalah brand besar itu. Cuma kok sama yang di Instagram beda. Kemasannya itu di Instagram gambarnya kayak gitu ya. Lah ini kok beda. Saya foto. Saya kirim ke Instagramnya Instagram produk itu brandnya dibales, saya dimintain nomor handphone, ditelepon. Nah ternyata si produk ini sudah 2 bulan yang lalu putus kontrak. Nah, tapi dia masih maksa jualan itu. Nggak tahu setelah saya komplain itu kayaknya ditutup. Saya ngelihatnya setelah saya gigit, saya makan, loh kok rasanya beda ya. Nah dari situ saya cek Instagramnya, loh kemasannya beda. Ternyata memang itu sudah putus kontrak. Nah itu juga fungsi dari sebuah brand pada kemasan. Nggak mudah dipalsukan. Produk minuman ini gampang banget nyari bubuknya itu loh. Jadi cari perasa-perasanya itu meskipun brandnya kemarin datang dari Jakarta, ya di Jogja ada gitu dan sama gitu. Tapi kan ketika logo itu ditorehkan pada kemasan, orang udah percaya duluan. Meskipun belinya kemarin bubuknya nggak beli di Jakarta kan gitu. Nah itu juga fungsi dari sebuah logo pada kemasan. Jadi nggak salah dong kalau teman-teman UKM kalau pengen membangun brand ini, salah satu langkah pertama yang harus diperbaiki adalah kemasannya. Yes, betul sekali. Dan kalau teman-teman mau nyari nih, pengen punya bisnis minuman, pengen pesan ke Sablon Cup Jogja itu, teman-teman dapat ngontak kemana Mas? Atau alamat IG atau ininya? Kalau alamat Instagram kita banyak Instagramnya tuh, ada Cup Sablon Jogja, ada cup gelas minuman kekinian. Beliau ini spammer aslinya. Gini, bukan spammer tapi saya lebih suka mengendalikan konten lewat kata kunci. Betul. Jadi kata kunci yang ada di benak konsumen itu saya torehkan dalam nama akun Instagram. Tujuannya supaya lebih banyak menjaring massa kayak gitu. Nah, kalau yang pusatnya sendiri ya di @cup_sablon_jogja. Webnya pun banyak spam. Jadi teman-teman kalau nyari kok nemu web spam ketemunya Cup Sablon Jogja, ya selamat, Anda beruntung. Anda memilih jalan yang benar gitu loh. I see. Jadi salah satu strategi yang beliau pakai dalam digital marketing, sebelum ahli banget beliau ini. Salah satunya adalah membuat banyak akun Mas ya, untuk menopang akun utamanya, tebar jaring-jaring lah prinsipnya. Dan itu sah-sah saja digunakan dalam strategi digital marketing. Tadi di @cup_sablon_jogja ya. Websitenya lupa saya. Sabloncupplastikmurah.com kalau nggak salah. Sabloncupplastikmurah.com. Nah, wajang banget itu. Wes tapi kata kuncinya. Ya kata kuncinya. Ya itu tadi. Lebih suka spam. Tapi kalau
bicara tentang kecepatan produksinya bisa diadulah sama pebisnis yang sama dengan produk yang lain. I see. Pokoknya di kita 3 hari lah, maksimal 3 hari. Nah ini pertanyaan terakhir Mas Bejo Kahono. Sebetulnya ngomongin komponen si kemasan nih, kalau ngomongin budgeting ya, ini mungkin penting juga buat para teman-teman pelaku UKM. Sebetulnya gawe packing sing apik kuwi mahal nggak sih sebetulnya? Nah kalau ngomongin kasusnya cup sablon ini gimana Mas? Oke teman-teman, cup sablon ini sebenarnya solusi bagi teman-teman yang nggak siap bikin produk dengan jumlah massal yang banyak. Karena kalau teman-teman nuntut harus printing itu minimal 10.000. 10.000 kalau dikali 500 saja udah berapa? I see. Nah, di cup sablon itu dikerjakan dengan sistem sablon, bukan printing. Jadi bisa 1 warna, 2 warna, 3 warna, 4 warna bisa. Tetapi kalau 4 warna jauh lebih mahal daripada yang 1 warna. Nah, datangnya cup sablon ini memberikan solusi untuk low budget tadi. Jadi biar teman-teman tetap mengutamakan brand, tapi dengan budget yang kecil gitu. Katakanlah dengan modal 400.000 aja teman-teman sudah bisa menorehkan logo pada kemasan. Itu kan nilai yang sangat kecil gitu loh. 400.000 dapat 1.000. Dapat 500 kalau. Dapat 500 cup. Itu kalau buat sekedar foto produk dan sebagainya itu kan udah cukup lah gitu. I see. Cuman teman-teman ya itu tadi pengen konsisten dengan gaya itu apa enggak itu. Karena memang ada yang beberapa UMKM tuh yang lebih bikin habis itu buat pemotretan udah nanti jualan polos lagi. Ada juga kayak gitu. Iya. Karena mereka mungkin nggak berpikir kekuatan sebuah brand gitu. Akhirnya mereka cuman bikin misalkan sekali buat foto, taruh di GrabFood, GoFood, habis itu nggak bikin lagi. Ya ada juga kayak gitu. Padahal kalau kita ngomongin brand kan bisa jadi investasi jangka panjang ya. Dan kalau mau kita buka banyak cabang itu kan lebih mudah dengan ketika ada logo yang ditorehkan kan gitu. Nah, teman-teman berpikirnya panjang ke sana atau hanya sebatas yang penting dapat uang kayak gitu. I see. Yang penting dapat uang dan bisnisnya hanya segitu-gitu. Kalau saya ya mending bisa next expand kemana-mana dong. Kalau bisa punya 14 cabang ngapain mikir 1 cabang kan gitu. Ini pola pemikiran pengusaha nih kayak gini nih. Kalau bisa dapat 10 ngapain kita harus berkutat dengan 1 gitu kan. I see. Nanti kan semakin banyaknya cabang kan juga semakin menguntungkan kita kan gitu. Jadi semakin mitranya tuh makin bagus gitu loh. Betul. Oke Mas Bejo Kahono, terima kasih atas inspirasinya, tipsnya tentang bagaimana sih sebetulnya kita bisa membangun sebuah produk dengan value tertentu, terutama lewat sebuah kemasan ya. Bahwasanya teman-teman produk yang sama itu bisa kita jual lebih mahal, lebih tinggi gitu ya nilainya hanya dengan mengubah kemasannya. Betul begitu Mas Bejo. Betul sekali. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa teman-teman silakan klik tombol subscribe-nya ke channel Suhu TV. Jika teman-teman ingin menonton terus Suhu Talk, pastikan teman-teman juga mensubscribe channel Satu Asa untuk Indonesia. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di Suhu Talk berikutnya.